Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Jalan Lurus. Pada kesempatan kali ini kita akan coba melihat ya sitan dari beberapa video tentang kasus 7 pidana Vina ini. Di mana di sini Yuta Wongso akan terus berjuang dan berjuang ya untuk menuju kebenaran. Semoga aja membuahkan hasilnya. Kita akan lihat video yang satu ini. Siapkan langkah-langkah ya yang akan kami lakukan dari tim kuasa hukum ya 7 terpidana di kasus Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016 yang lalu. Adapun langkah-langkah yang akan kami lakukan bahwa minggu ini kami akan segera mengirimkan surat permohonan untuk audiensi bertemu dengan Komisi 3 DPR RI. Kami memohon kepada Ketua Komisi 3 DPR RI agar dapat memberikan waktu kepada tim hukum dan keluarga ya, bila mana kami akan menghadap, kami akan beraudiensi, kami akan bercerita selaku wakil rakyat kami di DPR RI, perjuangan yang sudah dilakukan, apa yang terjadi, apa harapan kami gitu ya untuk kepada DPR Komisi 3. Kenapa kemarin kami tidak tempuh untuk menghadap ke Komisi 3? Oleh karena kami menilai pada pengajuan PK terdahulu kemarin itu adalah murni untuk upaya hukum yang luar biasa yang kami lakukan. Setelah upaya hukum luar biasa lewat PK yang kami lakukan pada tahun 2024 yang lalu dari bulan Juni ya, yang lalu ketika kami lakukan ya, maka setelah putusan PK dapat kami informasikan hasilnya adalah Mahkamah Agung menolak PK bagi 7 terpidana di kasus Vina dan Eki ini. Tentu upaya hukum lain akan kami lakukan untuk mendapatkan bukti baru dan langkah-langkah hukum ke depan. Ya, itu sebabnya kami memandang tim hukum ini dan keluarga memandang perlu untuk melakukan audiensi kepada Komisi 3 ya, untuk mengawal kasus ini dan upaya-upaya hukum yang akan kami lakukan ya, untuk dapat dikawal oleh Komisi 3 selaku wakil rakyat ya di DPR RI ya. Sebagaimana kita tahu bahwa kasus ini adalah menyentuh rasa keadilan bagi keluarga terpidana dan juga masih masyarakat luas mendapatkan perhatian yang begitu luas dari masyarakat. Tentu kita harapkan Komisi 3 DPR RI dapat berperan ya, menunaikan fungsi pengawasan, fungsi selaku perwakilan rakyat ya. Kami selaku rakyat masyarakat bersama dengan keluarga akan datang menghadap untuk melakukan audiensi. Kami akan bercerita dari A sampai Z dan langkah-langkah hukum kami akan kami lakukan untuk ke depan. Kemudian ya ini kan karena sudah kami warga Pasendan utamanya sudah tidak merasa aman, tidak nyaman dengan kondisi seperti ini. Kemudian masih 3 orang masih berkeliaran, itu yang membuat resah warga kami. Sehingga kami para pengacara yang kemarin mulutnya kotor, yang namanya Rasman, kemudian ada Ibu Elsa yang kemarin ngaku-ngaku sebagai tim independen, ternyata kemudian metik kuasa dari saksi. Nah, hari ini mulut kotormu sudah tercium dan hari ini bubar. Bagi saya ada yang jadi tanda tanya juga. Ada 7 terpidana yang dihukum seumur hidup. Dan sama semua hukumannya, 7 orang. Apakah peran mereka sama semua? Harusnya kan ada pelaku utamanya siapa, yang membantu siapa, yang sekedar tahu pun siapa. Kalau ini ke 7-7-nya, hukumannya sama. Itu bagi saya agak aneh, nggak tahu. Bang Karni, itu kami hadirkan juga dalam persidangan PK kemarin. Saka Tatal contoh ya, Saka Tatal karena di bawah umur aja dia divonisnya 8 tahun 3 bulan. Ya, dari Undang-Undang Perlindungan Anak kan 10 tahun. Kalau misalnya dia tidak di bawah umur, saya yakin dia juga akan divonis hukuman seumur hidup. Padahal dalam pengakuannya dia hanya meninju 1 kali. Kalau benar ya. Gitu kan. Bayangkan hanya meninju 1 kali hukumannya seumur hidup, gitu kan. Pelaku utama itu 3 DPO. Sampai hari ini itu tidak pernah tertangkap. Ini juga akan jadi tragedi Bang Karni kalau ini betul kemarin ditolak oleh MA, berarti
3 DPO ini masih ada dan kami akan minta dong kepada polisi untuk segera mencari. Saya yakin sekarang akan kesulitan. Kenapa? Oleh karena 7 terpidana yang saksi kuncinya kami kuasa hukumnya udah nggak bisa lagi apa di intervensi gitu kan, dipengaruhi oleh siapapun gitu kan. Dari dalam arti kata, apalagi dalam perlindungan LPSK mereka sekarang gitu kan. Saya berpikir ini akan sulit pasti untuk terungkap gitu Mas Karni. Jadi memang betul dalam prinsip hukum pidana kan siapa yang melakukan dialah yang harus bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkannya, bukan orang lain, satu. Yang kedua, tingkat hukumannya pun berbeda. Hukuman pokok dengan pasal Junto 55 saya pikir terlalu berat ya kalau Junto 55-nya seumur hidup ya. Menurut saya ini 7 rata lagi semua kan. Menurut saya inilah yang menurut kami tidak masuk akal ya. Kan mereka didakwa nih 340 Junto 55 ya. Junto 55 ya, penyertaan dalam satu tindak pidana pembunuhan berencana semuanya divonis hukuman seumur hidup. Memang ini menjadi tragedi, catatan buat kita itu yang dapat saya komentari Pak Karni. Baik. Kemarin saya ketemu bareng sama Bapak pengacara untuk menenangkan mereka. Mereka sedih, nangis, terpuruk, dan kecewa karena harapan mereka gugur. Mereka ingin berlebaran di rumah, berkumpul dengan keluarga, udah membayangkan semua itu. Tapi putusan MA malah menolak. Mereka sangat hancur, Pak. Tapi alhamdulillah, Pak Jutek selalu menyemangati mereka. Dan akan selalu menyemangati mereka, membantu mereka. Dan alhamdulillah tadi pagi kami keluarga membesuk di lapas. Dan mereka sudah agak tenangan. Dan mereka sekarang berharap ke Bapak Presiden, barangkali Bapak Presiden mendengar kasus ini dan bisa membebaskan mereka. Ya mungkin ini satu apresiasi juga untuk para pengacara terpidana. Karena beliau ini berjuang tanpa dibayar, mengorbankan waktu, mengorbankan pikiran. Iya Pak. Bahkan mungkin ongkos juga, Iya, biaya Pak. juga. Iya Pak. Ibu gak bayar sama sekali kan? Enggak bayar. Malah mereka selalu memberikan kepada kami ongkos untuk makan. Baik. Ini luar biasa sebetulnya pengacara-pengacara ini. Tanggapan saya sama, kecewa, terpuruk juga sama. Ada ibu berapa orang? Saya tadinya 2, 1 udah keluar, 1 langsung keluar. Sore ditangkap, sorenya lagi dia langsung dikembalikan. Karena nggak Karena ada. dia nggak ngaku terus dibelain sama kakaknya. Kakaknya Ya teman-teman, tadi kita telah melihat ya beberapa video tanggapan ya, di mana saya sangat terharu banget ya. Keluarga dari 7 pidana ini mengharapkan ingin lebaran bersama, tapi ternyata itu ya keputusan MK tidak yang kita inginkan teman-teman. Semoga aja di sini perjuangan Jutek Bonsor, semoga aja di Komisi DPR 3 diberi keluasan dan dukung ya untuk kelancaran proses untuk aju PK kedua untuk kebebasan 7 pidana ini. Jadi apa tanggapan Anda? Silakan cantumkan di dalam